Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tifator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa reading berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu. Nah, tema kali ini mengenai orang ini menenggelamkan kebenaran tentang dirimu. Ya, mari kita cari tahu energi dari seseorang yang mencoba untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu. Siapakah dia dan apa maksudnya berusaha sekali untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu? Oke, mari kita shuffle. Di sini ada Page of Cups, ada Seven of Cups, ada Four of Cups, ada Seven of Pentacles, ada Ten of Wands, ada Queen of Pentacles, ada Seven of Aces or Seven of Swords, ada Six of Pentacles, ada the Stars, ada King of Cups. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Ini hanya buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang ingin belajar atau untuk menambah wawasan baru di dalam kehidupanmu atau untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam hidupmu, oke? So guys, di sini aku ngerasa bahwa seseorang yang mencoba untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu itu berada di circle kamu ya, di mana kamu berada saat ini ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Six of Pentacles ya, dia ini sepertinya tukang gosip ya guys ya. Dia memiliki karakter suka bergosip ya, suka menyampaikan berita ya. Dengan kata lain suka jadi tukang pos ya, atau suka celoteh, atau suka menyebar-nyebar info berita gitu ya guys ya. Entah itu info yang benar atau hoax gitu ya guys ya. Dia ini suka berkeliling biasanya ya, berkeliling kemana-mana ini ya, di circle kamu, mungkin ke rumah tetangga ya, atau ke tempat yang diinginkan ya, kemana aja ya, orangnya kurus aja ya, energinya ada feminim ada maskulin ya, ada cowok ada cewek ya guys ya. Ini rambutnya kalau cewek panjang, kalau cowok cepak ya. Kemudian di sini bentuk wajahnya ya agak panjang ya guys ya. Di sini dia memiliki mulut yang agak lancip ya, kalaunya cewek ya guys ya. Kalau cowok ini sorry to say ya, kalau cowok di sini kayaknya yang suka nebar-nebar berita ini gayanya tuh agak kayak cewek gitu loh guys ya. Ya, dia ini memang suka jalan-jalan ya, orangnya aktif banget ya guys ya, orangnya energik ya. Dia ini cepet banget kalau nyampein berita gitu ya guys ya, cepet banget ya, kayak kilat gitu. Sebentar di rumah A, nanti beberapa menit kemudian di rumah B, nggak berapa lama di rumah C, kayak gitu loh guys ya. Jadi dia suka jalan-jalan ya guys ya. Orangnya ada di circle kamu ya, di sekitar dimana kamu berada saat ini, di sekitar tempat tinggal kamu. Nah seperti itu. Di sini dia suka ngumpul-ngumpul bersama orang-orang ya guys ya. Sepertinya ini lekat tetangga kamu sendiri atau teman terdekat kamu sendiri di komunitas kamu ya. Yang mana dia ini mungkin saja adalah orang yang kamu kenal tapi tidak terlalu dekat sama kamu, tapi kenal, tapi tidak terlalu dekat banget, tidak ya. Dekat secara real, yes ya, tapi dekat secara emosi atau dekat secara ada relasi ya, ada hubungan yang dekat tuh nggak ada ya. Cuman dekat secara komunitas aja, satu komunitas gitu, satu circle, cuman gitu aja ya. Tetanggaan lah istilahnya gitu ya guys ya.
Dia memang suka nebar-nebar info ya. Entah dia dari mana dia dapat info itu ya guys ya. Karena dia di sini senang bergosip orangnya ya, senang mengajak orang lain untuk bergosip ya, mencari celahnya orang, mencari kelemahannya orang gitu loh guys ya. Dia ini kalau ngomong tuh agak cepet ya guys ya, gitu, cepet banget ya. Kayaknya sudah terlatih gitu ya guys ya. Mungkin kan dia bergosip setiap hari, jadi dia latihan setiap hari, jadi kayak udah seperti pembawa berita gitu loh guys ya, kayak pembaca berita gitu loh guys ya, tanpa teks ya. Dia tuh kayaknya hafal banget gitu loh ya. Ini sepertinya kebanyakan ya kayak ibu-ibu gitu ya. Cuman di sini kebanyakan bodinya kurus ya guys ya, kurus tapi dia powerful secara fisik ya, energik gitu. Jadi dia tuh cepet banget, kalau jalan juga cepet banget ya. Nggak lambat, nggak, dia ini cepet, orangnya cepet banget, cepet tanggap, tangkas gitu ya, kemana-mana gitu ya, cepet banget munculnya. Kamu aja mungkin agak kaget gitu, sebentar kesini sebentar di sana gitu loh guys ya. Dan dia ini ya berusaha untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu ya, karena dia sangat silau dengan cahayamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh the stars ya. Mungkin kamu ini adalah sosok pembawa cahaya ya. Aku rasa ya sebagian dari kamu ini adalah light worker ya. Sebagian daripada kamu, tidak semua ya, tapi sebagian daripada kamu ini adalah light worker, yang mana ujian kamu ini adalah memang orang ini ya. Orang ini yang mana mungkin saja ini adalah tetangga kamu sendiri, yang mana dia ini memiliki karakter toksik yang kuat ya. Dia suka gangguin kamu sepertinya ya, atau suka mengusik hidup kamu ya. Kenapa orang ini berusaha untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu? Karena dia merasa iri terhadap kamu ya, merasa takut tersaingi oleh dirimu, karena dia melihat kamu ini sangat bercahaya ya. Cahayamu ini menyilaukan matanya dan membuat dia tuh merasa nggak nyaman loh guys ya. Maksudnya cahaya di sini, kamu itu memiliki sesuatu yang lebih ketimbang dirinya gitu loh guys ya. Dia sepertinya takut kalah saing ya, khawatir banget kalau kamu ini lebih unggul daripada dirinya, kalau kamu ini kehidupannya itu ya, atau secara kualitas ya, secara personality gitu ya guys ya, secara kualitas dalam personality kamu ini lebih baik daripada dirinya. Dia takut seperti itu ya guys ya, takut sekali kalau kamu ini melebihi dirinya. Nah begitu, dia kesana kemari mencari validasi atau pengakuan ya, bahwa dirinya ini lebih baik, bahwa dirinya ini lebih oke gitu. Karena orangnya sebetulnya minderan dan tidak percaya diri, dan untuk menutupi kekurangannya ini ya, dia mendompleng uh, power dari orang lain ya. Dengan kata lain, dia ini berusaha untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu, berusaha untuk membuat kamu ini tidak terlihat, dan dia berusaha untuk menutupi kamu dengan, dan dia berusaha untuk menutupi dirimu dengan kehadiran dirinya, kayak gitu loh guys ya. Di sini sepertinya kamu banyak disukai orang ya di circle kamu ya. Rame orang berkunjung ke rumah kamu, atau rame orang ingin kenal sama kamu ya, pengen jadi teman kamu gitu ya guys ya. Cuman orang ini selalu menjadi penghalang ya, berusaha untuk menghalang-halangi orang lain itu dekat-dekat sama kamu. Jadi dia ini berusaha untuk bikin jarak ya antara kamu dan orang-orang yang ada di sekitar kamu, agar kamu ini sendirian, agar kamu ini tak punya teman, agar kamu ini kesepian gitu loh guys ya. Karena sebetulnya dialah yang kesepian ya. Dia ini haus akan validasi, dan dia menginginkan kebahagiaan, semua kebahagiaan itu menjadi miliknya gitu. Orangnya memang tamak atau serakah ya, dan dia sangat egois. Di sini dia mencoba untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu, karena dia sangat iri dengan kualitas-kualitas yang ada pada dirimu ya. Di sini orang-orang memandang kamu sebagai orang yang imajinatif ya, dikonfirmasi oleh Page of Cups ya. Mereka memandang kamu sebagai orang yang imajinatif, kreatif, dan inovatif ya, karena kamu ini
pandai sekali dalam berkreasi gitu ya, dalam membuat sesuatu ya, dalam menghasilkan hasil karya tertentu ya. Di sini dikonfirmasi lagi oleh Seven of Cups ya. Nah, kamu ini pandai membuat atau mengolah sesuatu gitu ya guys ya. Kamu ini sepertinya orang yang berbakat ya, atau seseorang yang memiliki banyak bakat ya, atau multi talented gitu, atau multi talent ya guys ya, dimana kamu ini kayaknya serba bisa gitu. Cuman orang ini selalu menebarkan kayak cerita jelek tentang persepsi orang lain ya. Jadi orang lain ketika memuji kamu gitu, dia berusaha untuk menenggelamkan itu ya. Misalnya, kamu tahu kan si itu gitu, dia pandai sekali loh masak ini, enak loh masakannya. Ah enggak juga, kata dia ini ya, ah enggak juga, itu dibantu sama mamanya itu. Dia sebenarnya nggak bisa apa-apa, dia tuh cuman bisanya itu masak air sebetulnya. Kalau yang bikin sambal, bikin kuah sop, atau bikin nasi goreng, itu kan resep ibunya, dan ibunya itu yang banyak bantuin dia di dapur gitu ya. Jadi ketika orang mengagumi dirimu atau memuji dirimu, dia mencoba untuk menyela. Nah, gitu ya. Agar orang-orang itu meragukan kemampuan dirimu gitu ya. Walaupun kebenarannya memang kamu adalah seseorang yang bertalenta, seseorang yang memiliki skill, memiliki bakat yang luar biasa ya, tapi orang ini selalu menghalang-halangi orang lain untuk mengangkat kamu ke permukaan. Jadi dia berusaha untuk menenggelamkan gitu ya guys ya, menenggelamkan kebenaran tentang dirimu. Walaupun sudah jelas ya, terlihat orang-orang tahu bahwa kamu ini adalah orang-orang yang berbakat, bahwa kamu ini adalah orang-orang yang memiliki potensi besar. Tapi dia tetap aja berusaha untuk menekan kamu ya, berusaha untuk menenggelamkan kamu agar kamu itu tak terlihat, agar kamu itu tertutupi, dan dirinya lah yang terangkat. Kayak gitu ya guys ya. Jadi ketika orang memuji kamu, dia ini meremehkan kamu. Ketika orang mencoba untuk mengatakan sesuatu yang baik-baik tentang kamu, dia berusaha untuk menutup-nutupinya agar kebenaran tentang dirimu ini tidak terlihat gitu loh guys ya. Agar orang-orang mengubah persepsinya, mengubah pandangannya tentang kamu gitu ya. Dia selalu berusaha untuk membantah dan menolak apa yang orang lain katakan ya, terutama hal-hal yang baik tentang dirimu ya. Selalu dia tangkis, selalu dia sangkal, selalu dia patahkan argumen atau opini positif dari orang lain tentang dirimu gitu ya guys ya. Kemudian di sini ada juga yang mengatakan bahwa kamu ini adalah anak baik-baik ya, atau gadis baik-baik gitu ya guys ya. Karena kamu mungkin sering di rumah gitu ya guys ya, kayak anak rumahan gitu ya, jarang bersosialisasi, tapi kamu ini terlihat elegan gitu ya guys ya. Walaupun kamu di rumah, tapi kamu ini sepertinya memiliki adab yang baik gitu ya guys ya. Nah, lagi-lagi dia menyangkal gitu. Jangan dilihat covernya katanya. Belum tentu anak rumahan itu sebaik atau sekalem yang dipikirkan. Bisa jadi kan di luaran ya agak naughty atau gimana. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak semacam menambahkan fitnah-fitnahan juga ya, karena dia tadi orangnya kan nggak mau kalah ya, pengennya dia yang dipuji gitu loh guys ya, pengennya dia yang diangkat atau terangkat ke permukaan gitu ya guys ya. Jadi dia berusaha untuk menjatuhkan kamu, kayak gitu caranya ya. Kemudian di sini lagi ada dari mereka yang berpandangan bahwa kamu ini adalah sosok yang pandai sekali mencari uang ya guys ya, dikonfirmasi oleh Seven of Pentacles ya. Kemudian di sini mereka juga berpandangan bahwa kamu ini termasuk orang yang mapan ya guys ya, karena kamu ini terlihat sejahtera atau makmur gitu ya guys ya. Mereka merasa kagum terhadap dirimu ya, bahwa kamu ini masih muda tapi kok pandai cari uang, masih muda kok sudah mapan gitu ya guys ya. Lagi-lagi dia berusaha untuk menyangkal itu ya, enggak kok, kita kan nggak tahu ya aslinya dia ini kayak gimana, dapat uangnya tuh dari mana, jangan-jangan jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Kan biasanya aku sering lihat loh di rumahnya dia itu datang cowok gitu, biasanya gini 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 kayak gitu. Jadi kayak apa ya, semacam kayak nambah-nambahin story yang nggak bener gitu ya guys ya. Jangan-jangan uangnya dari hasil dia sering pulang malam loh, jangan-jangan kayak gitu ya. Jadi kayak bikin supaya orang itu meragukan dirimu ya, kualitas dirimu gitu ya guys ya, yang mengarah pada reputasi dirimu ini dibuat
rusak gitu loh ya, dibuat tidak baik ya. Jadi dia tuh kayak pengen ngerusak reputasi kamu atau nama baik kamu gitu loh guys ya. Jadi dia menambahkan kecurigaan-kecurigaan agar orang lain itu menduga-duga ya, atau meragukan dirimu gitu loh guys ya. Emang orangnya si tukang gosip ini ya mulutnya memang beracun ya guys ya. Sepertinya ya, karena dia ini haus akan validasi atau pengakuan dari orang gitu. Ya orangnya sih narsistik ya. Lagi-lagi sepertinya NPD ini ya guys ya. Dia selalu pengen dia yang dipuji bukan orang lain gitu. Lalu ada lagi dari mereka yang mengatakan bahwa kamu ini mungkin kalau kamu adalah pria ya, kamu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga gitu ya guys ya. Kamu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluargamu gitu ya guys ya. Lagi-lagi dia menyangkal itu. Oh enggak kok, itu kan cuman pencitraan gitu loh guys ya. Atau dia tuh kan siapa tahu kan dia kan kerja di luar, kita kan nggak tahu, siapa tahu kan dia di luar punya seseorang yang baru, someone, istrinya kan di rumah, kita kan nggak tahu kan di luar itu jangan-jangan kan dia punya istri baru atau apa kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak dia tuh nambah-nambahin sendiri gitu, kayak mereka rekayasa cerita gitu biar orang-orang tuh pada curiga. Jadi dia berusaha untuk membuat nama baik kamu tuh jatuh ya di mata orang-orang. Nah seperti itu ya guys ya. Dia kan pulangnya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru balik dia sama keluarganya. Jangan-jangan dia udah punya seseorang yang baru di luar sana. Kayak gitu ya. Padahal orang-orang mulai mengagumi kamu. Misalnya kayak gitu ya contohnya ya. Padahal orang-orang tuh sudah mengagumi kamu ya, mulai apa ya? Mulai merasa salut terhadap dirimu gitu. Tapi lagi-lagi dia berusaha untuk membanting kamu ke bawah gitu ya guys ya. Karena ini orang memang ya sorry itu saya mulutnya agak ember gitu ya. Selain rese juga rempong gitu ya. Suka banget gitu. Suka banget ya ikut campur urusan orang. Suka kepo. Lalu kalau misalnya kamu ini cewek posisinya ya, mungkin kamu adalah seorang pekerja keras ya. Orang-orang yang ada di circle kamu itu merasa kagum terhadap dirimu ya karena kamu adalah wanita yang kuat ya, mungkin kamu ini posisinya adalah seorang single parent ya, atau single aja gitu, belum get married gitu ya. Jadi kamu tuh rajin banget bekerja gitu, kamu tuh adalah tulang punggung keluarga gitu ya guys ya. Mereka yang berada di circlemu pada kagum, salut sama kamu ya. Lagi-lagi dia ini berusaha untuk menentang pandangan positif atau kata-kata positif yang keluar dari mulutnya mereka ini ya. Dia ini selalu menentang perkataan positif dari mereka gitu loh guys ya. Selalu berusaha untuk membelokkan ya, berusaha untuk menghalangi ya persepsi atau stigma baik dari mereka gitu loh guys ya. Makanya kan dia itu misalnya workaholic atau gila kerja, makanya kan sampai sekarang nggak merit atau dia itu kan kerjanya jangan-jangan tuh kerja yang nggak bener atau apa gitu loh guys ya. Jadi dia selalu berusaha untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu gitu. Padahal kamu ini bekerja apa adanya aja gitu, bekerja yang benar, bekerja apa adanya, kamu berusaha untuk cari nafkah dengan cara yang halal gitu ya. Apapun yang kamu kerjakan yang penting halal untuk bisa menafkahi anak-anak kamu atau memberi kesejahteraan untuk keluargamu gitu. Tapi lagi-lagi dia berusaha untuk menyamarkan kebohongan atas kebenaran dirimu gitu ya guys ya. Dan bahkan dia ini berusaha untuk mencemarkan nama baikmu juga. Parahnya seperti itu. Oke. Next, orang ini berusaha untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu ketika mungkin saja kamu ini adalah seorang wirausaha atau usahawan atau seseorang yang berkecimpung di bidang bisnis atau pekerjaan yang mana kamu ini adalah seorang pedagang ya, di mana kamu menjual suatu produk tertentu ya guys ya. Dan orang-orang senang sekali membeli produk di toko kamu ya, atau mereka itu memberikan testimoni bahwa produk kamu bagus, kamu ini penjual yang ramah dan sebagainya ya. Lagi-lagi dia berusaha untuk menenggelamkan kebenaran tentang produk kamu ya, atau apa yang kamu jual atau hasil karya kamu ya. Ketika orang-orang memuji bahwa hasil karya kamu bagus, bahwa produk kamu itu bagus, dia berusaha untuk meremehkan, berusaha untuk menyepelekan gitu. Produk yang seperti itu juga banyak di toko lain.
murah lagi, di situ mahal loh, kayak gitu ya. Oh di situ pelayanannya nggak baik, oh dia itu galak, nggak ramah itu pelayanannya, macem-macem ya guys ya. Pokoknya dia ini berusaha selalu untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu gitu ya. Dia berusaha untuk mempengaruhi orang-orang agar sepertinya tidak menyukaimu gitu, agar tidak menyukaimu ya guys ya. Karena dia sepertinya iri terhadap kamu ya, sangat iri ya. Bahkan kurasa dengki ya. Jatuhnya ke dengki karena dia berusaha untuk merusak reputasi atau nama baikmu dengan cara menambah-nambahkan cerita atau merekayasa cerita dan membalikan fakta gitu ya guys ya. Karena dia menginginkan cahayamu di sini karena dia menginginkan kebaikan, kelebihan dan kebahagiaan yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Jadi semua zodiak ngumpul di sini ya guys ya. Semua elemen ada. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius. Oke, ini aja readingan buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa. What is message from the universe for you? Di sini ada unexpected, ada transform, ada control. Well guys, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu tenang aja ya guys ya. Walaupun dia ini ya berusaha untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu ya, tapi yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran dan tetap akan terangkat ke atas ya, atau terangkat ke permukaan ya. Seberapa hebat pun dia berusaha untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu, itu nggak akan bisa ya, karena kebenaran adalah kebenaran ya. Kebohongan tidak bisa menutupi kebenaran. Kenapa? Kamu perlu berusaha untuk mengendalikan diri ya guys ya, kontrol ya, berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak terpancing emosi, agar kamu bisa menahan amarahmu ya, karena sebagai manusia normal ya tentunya ada terbesit rasa kesal, keki, marah ya kalau misalnya dijelek-jelekin atau misalnya dikata-katain atau dihina ya guys ya, itu normal ya. Wajar ya sebagai manusia ya, ada rasa emosi ya, rasa yang tidak terima gitu ya guys ya, kalau misalnya dikata-katain atau dijelek-jelekin atau dihina sama orang ya guys ya. Tapi sekali lagi di sini kamu perlu mengendalikan dirimu sendiri ya, terutama mengendalikan emosi kamu agar tidak terpancing ya guys ya, karena orang ini sepertinya memang orang yang kayaknya suka cari gara-gara juga ya. Sepertinya dia ini adalah seorang troublemaker ya guys ya, pembuat masalah atau pembuat onar gitu ya guys ya, tukang mencari masalah ya. Selain tukang gosip, dia ini suka mencari-cari perkara dengan orang. Jadi di sini pengendalian diri memang diperlukan ya saat ini ya guys ya, atau kedepannya kalau misalnya kamu bertemu dengan orang yang modelnya kayak gitu ya, troublemaker atau pembuat onar gitu ya guys ya, tukang cari-cari gara-gara ya, dia memang sengaja untuk memancing emosi kamu. Nah itu kamu perlu belajar untuk tidak mudah terpancing ya guys ya, karena dia memang mencari celah untuk bisa menjatuhkan dirimu dengan berbagai macam cara, karena dia berusaha untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu. Tapi kamu nggak perlu khawatir, walaupun dia berusaha sekuat tenaga untuk menenggelamkan kebenaran tentang dirimu, kebenaran itu akan tetap mengapung dan terangkat ke permukaan ya guys ya. Kalau kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tidak terkoneksi dengan dirinya ya, baik itu secara real ya ataupun secara psikis ya ataupun secara energi ya guys ya, kamu akan menemukan berkah tersembunyi di balik ujian atau cobaan hidupmu kali ini ya. Karena orang toksik ini memang kirimkan untuk menguji kesabaran kamu sepertinya ya guys ya. Namun di balik semua itu ada hadiah atau gift atau presents dari semesta buat kamu ya guys ya. Kamu disiapkan sebuah hadiah yang luar biasa disiapkan buat kamu ya guys ya. Hadiah yang bisa
memberikan kesejahteraan, kemakmuran, bahkan keberlimpahan di dalam hidupmu ya guys ya. Asalkan kamu mau bersabar ya. Ini adalah suatu berkah dan keberkahan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta, di mana kamu akan dilimpahkan, di mana kamu akan dilimpahi kebaikan dan segala hal yang baik di dalam hidupmu. Dan itu akan membuat kamu bertransformasi atau mengalami perubahan drastis, memiliki kehidupan yang jauh lebih baik ketimbang dirinya yang berusaha untuk menjatuhkan kamu ya. Semesta berusaha untuk memperbaiki kehidupanmu dengan caranya sendiri ya. Walaupun jalannya agak berliku atau terjal ya, seperti jurang yang harus kamu lewati, yang harus kamu tempuh, tapi endingnya kamu akan mendapatkan suatu keberkahan yang mana itu membawa kamu pada perubahan yang luar biasa ya guys ya, dimana kamu akan bertransformasi menjadi seseorang yang baru, yang lebih baik, dengan kehidupan yang lebih baik dan lebih mapan, lebih sejahtera dan lebih makmur. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi bersabar ya, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu, walaupun ada kerikil, ada batu sandungan di dalam kehidupanmu yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, yang berusaha untuk menenggelamkan segala kebenaran tentang dirimu. Namun ketika kamu bertekad kuat untuk tetap terus maju, melangkah maju untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupanmu, maka siap-siaplah untuk menerima keberkahan di dalam hidupmu. Nah seperti itu ya guys ya, pesannya buat kamu. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kerezekian yang bagus, serta keberlimpahan di dalam kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.